Halo Talavers, demokrasi di Indonesia rada nggak normal belakangan ini. Itu semua gara-gara 3 partai terbesar saat ini seluruhnya lebih condong ke pemerintah yang menyebabkan oposisi jadi lemah. Ya gimana lagi, nggak pro pemerintah, nggak dapat kursi. Tapi untungnya ada Partai Nasional Demokrat atau biasa dikenal Nasdem yang ngimbangin. Soalnya partai ini terkesan membelot dari 3 partai lainnya dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Karena nggak pro lagi ke pemerintah, digadang-gadang menteri-menteri dari Partai Nasdem akan di-reshuffle dari kabinet. Untungnya sih masih belum digoyang juga ya dari kursinya. Mungkin karena Nasdem dipimpin oleh sosok Surya Paloh yang punya kekuatan lobi yang cukup baik. Lah emang Surya Paloh siapa sih? Eits, jangan asal ngomong ya, beliau ini adalah bos dari salah satu media terbesar di Indonesia. Lahir dengan nama lengkap Surya Dharma Paloh, pria satu ini merupakan founder dari stasiun TV berita terbesar Metro TV. Selain itu, pria yang akrab disapa Surya ini juga memiliki bisnis di sektor catering. Gak sampai di situ aja, dirinya juga melebarkan sayap bisnisnya ke sektor perhotelan. Bisnis ini bahkan memegang 3 hotel sekaligus. Ngerasa belum puas melihat prospek menjanjikan di bidang pemanfaatan hasil alam, beliau juga membangun bisnis di sektor pertambangan. Dengan keseluruhan usaha yang dimilikinya ini, pria kelahiran Aceh Provinsi Nanggro Aceh Darussalam tersebut sempat dinobatkan sebagai orang terkaya peringkat ke-77 di Indonesia. Tapi semua pencapaian itu nggak serta-merta langsung beliau dapatkan. Surya juga pernah hidup susah. Tapi berkat usaha dan kerja kerasnya ini, beliau akhirnya bisa menikmati kekayaan yang dimilikinya. Contohnya aja, ketum partai Nasdem ini punya mobil Cadillac Escalade Limousine loh. FYI, mobil ini bahkan di negara asalnya sana nggak sembarang orang bisa beli. Apalagi di sini, Escalade biasa aja nggak dijual. Selain itu ada pula Toyota Alphard keluaran tahun 2013 terparkir di garasi suami dari Rosita Barak ini, menemani Volkswagen Caravelle yang juga punya kegunaan serupa. Tapi punya segalanya, bahkan termasuk jajaran orang terkaya di Indonesia, nyatanya nggak bisa membeli persepsi orang lain padanya. Buktinya aja nih, pas pelantikan anggota DPR, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri enggan bersalaman dengan Surya Paloh. Tapi tahu lah ya, hubungan mereka lagi panas-panasnya waktu itu. Mau gimana lagi, kekayaan yang dimiliki Surya nggak akan meluluhkan hati putri dari Presiden pertama Republik Indonesia tersebut. Berangkat dari kejadian itu, nggak sedikit orang yang mencemooh gestur dari Megawati. Banyak yang bilang kalau Megawati menjabat sebagai presiden buat ngegantiin Gus Dur. Sebenarnya nggak ada track record yang menonjol. Meskipun ia berhasil membawa Indonesia keluar dari jurang keruntuhan ekonomi pasca krisis moneter. Ya itu aja sih yang bisa dibanggain. Meskipun demikian, kekayaan yang terkumpul selama berkiprah di dunia politik nggak sedikit loh. Terbukti dari data LHKPN yang dilaporkannya pada tahun 2022, total kekayaannya mencapai 201 miliar rupiah. Wajar kalau total kekayaannya segitu, tanah dan bangunannya aja nyampe 25 petak yang nilainya mencapai 188 miliar rupiah. Wanita kelahiran Yogyakarta ini juga punya aset berupa kendaraan seperti Volvo 960 keluaran tahun 1997, VW Beetle keluaran tahun 1961, hingga Toyota Crown keluaran tahun 1997 dengan harga sebesar 300 juta rupiah, plus 1 unit Suzuki Katana keluaran tahun 1986. Megawati juga memiliki truk Nissan yang gak dijelasin secara pasti jenisnya. Di luar itu, Megawati juga masih menyimpan Toyota Kijang keluaran tahun 2001 yang ditemani Mitsubishi Grandis tahun 2005. Ada pula mobil Audi Sedan tahun 2005 seharga 385 juta rupiah yang nggak disebutkan jenisnya.
Tapi kalau ngelihat yang punya mantan presiden, kemungkinan ini Audi A8 sih. Masih belum puas, wanita kelahiran 23 Januari 1947 ini juga memiliki 2 unit Land Rover Range Rover keluaran tahun 2003 dan 2005. Selain SUV, ada juga Mercedes-Benz keluaran tahun 2006 dengan harga 548 juta rupiah. Gak jelas sih jenisnya apa, tapi lagi-lagi kalau mantan presiden yang punya, bisa jadi ini Mercedes-Benz S-Class. Belum lagi BMW-nya yang juga nggak disebutkan jenisnya. Terakhir, ada sebuah Toyota Land Cruiser keluaran tahun 1982 plus Mitsubishi Eclipse Cross keluaran tahun 2019 dengan harga 379 juta rupiah. Selain kendaraan yang begitu banyak, ada juga kas dan setara kas, surat berharga dan harta bergerak lainnya yang kalau ditotal nilainya mencapai 9 miliar rupiah. Gokil juga ya untung yang diraup selama berpolitik. Meski cenderung konservatif dalam politik, namun faktanya manuver politiknya Mega sempat berpasangan sebagai capres dan cawapres sekaligus pernah bagaikan air dan api dengan tokoh politik tanah air Prabowo Subianto. Gak asing lagi kan dengan pendiri Partai Gerindra? Pasca kekalahan pasangan Megawati Prabowo di tahun 2009 dalam pemilihan presiden, hubungan keduanya merenggang, bahkan sempat saling sikat di 2 edisi Pilpres berikutnya, masing-masing 2014 dan 2019. Kala itu, Mega mengusung presiden saat ini, Joko Widodo, sedangkan Prabowo mencalonkan dirinya sebagai capres. Selama membangun Gerindra dan berkiprah di dunia politik, Prabowo berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang yang gak sedikit. Tercatat total kekayaan yang dimilikinya mencapai 2 triliun rupiah. Dengan total kekayaan segitu, Ketum Gerindra ini dinobatkan sebagai salah satu menteri terkaya di Indonesia. Salah satu penyumbang terbesar tentu datang dari sektor properti yang terdiri dari 10 petak tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 275 miliar rupiah. Namun itu bukan yang terakhir. Pasalnya Prabowo juga punya beragam jenis kendaraan seperti Toyota Alphard keluaran tahun 2005, Honda CR-V keluaran tahun 2007, dan ada pula 2 unit Land Rover yang kemungkinan berjenis Range Rover, masing-masing keluaran tahun 1992 dan 1994. Belum lagi Toyota Land Cruiser keluaran tahun 1980, serta Mitsubishi Pajero keluaran tahun 2000 dengan harga 175 juta rupiah. Terakhir ada Lexus LX 570 yang paling sering terlihat menemani ex-menantu Presiden Soeharto ini warawiri. Tapi kendaraan mah cuma secuil kekayaannya beliau. Apalagi kalau dibandingin sama kas, setara kas, surat berharga, dan harta bergerak lainnya yang memiliki total sebesar 1,7 triliun rupiah. Kekayaan segitu juga bisa jadi dari hasil menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus sebelum terjun ke dunia politik. Kiprah politiknya juga nggak luput dari partai yang menggawangi sang mantan mertua. Iya, Prabowo sebenarnya juga merupakan pentolan dari Partai Golkar yang kini dipimpin oleh Erlangga Hartarto. Erlangga yang punya basic sebagai pengusaha tentu nggak kalah dari segi kekayaan. Terhitung dirinya memiliki harta sebesar 425 miliar rupiah. Dari ratusan miliar itu terdiri dari 9 petak tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 108 miliar rupiah. Selain tanah, ada juga kendaraan roda 4 yang terparkir rapi di garasinya. Mulai dari sebuah Jaguar yang tidak disebutkan jenisnya, Toyota Velfire keluaran tahun 2017, Toyota Land Cruiser 200 tahun 2014, dan 2 unit Toyota Kijang Innova keluaran tahun 2015 dan 2016. Belum lagi setara kas, surat berharga, dan harta bergerak lainnya yang kalau ditotal-total menyentuh angka 386 miliar rupiah.